Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Dr. Muhammad Zaini, penguji pendamping sekaligus pembimbing Dr. Royani, kemudian Mas Dani selaku sekretaris sidang. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Taufik Rojabi yang telah melalui tahap terakhir ya. Tahap terakhir itu ya tahap penentuan, bisa lulus bisa tidak, akan tergantung dewan penguji kayak gitu. Sebaik-baik skripsi pasti ada kelemahan, oleh karena itu disempurnakan ada sidang skripsi. Tujuannya sebelum dipublish, sebelum dikonsumsi oleh masyarakat, oleh akademisi ya, jadi disempurnakan dulu. Itu ya tujuannya. Pertama ya, dari judul dulu ya saya komentari, atau saya butuh konfirmasi dari Mas Taufik. Manajemen kurikulum pendidikan karakter. Ini ada dua terminologi, manajemen kurikulum dan pendidikan karakter. Yang saya tanyakan, memang nama kurikulumnya itu bernama kurikulum pendidikan karakter, atau kurikulumnya itu kurikulum K13 yang berbasis pendidikan karakter. Nah itu kan sudah beda. Coba gimana? Mengenai kurikulum ini dalam sini tidak saya sebutkan Pak, yaitu kurikulum 13 atau kurikulum karakter dan lain sebagainya. Yang mana kurikulum ini saya ambil ilmunya kurikulum saja Pak. Mengenai metodenya kurikulum 13 atau yang lainnya tidak saya ambil. Berarti bukan namanya kurikulum pendidikan karakter, kan bukan nama kurikulum kan? Jadi kurikulumnya ya kurikulum ya yang sekarang sedang diadopsi, kemudian di dalamnya terdapat pendidikan karakter begitu ya. Berarti kan kurikulum berbasis pendidikan karakter kan begitu, bukan kurikulum pendidikan karakter kan begitu toh? Nah ini dua terminologi yang sama jadikan satu, kan begitu. Manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter, begitu kan seharusnya. Nah nanti dipertimbangkan, diskusikan sama pembimbingnya, ya, supaya tidak ambigu. Ini nama kurikulum apa? Kurikulum yang berbasis atau di dalamnya itu mengandung pendidikan karakter, kan begitu. Nah oke. Nanti didiskusikan. Yang penting jelas orang itu baca judul itu jangan sampai ambigu, jangan sampai bingung gitu loh. Kemudian yang ini saya tanyakan, kurikulum itu kan ada terminologinya ada bermacam ya. Yang pertama kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai perencanaan, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Nah yang sampean batasi di sini kurikulum yang mana? Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Apa itu? Karena kan mengenai dari kata ini yang bisa digunakan sampai seterusnya seperti itu. Jadi pengalaman belajarnya dipakai nanti seterusnya dan sudah selesai. Pengalaman belajar itu ini bukan pengalaman belajar itu seluruh kegiatan ya. Kurikulum itu meliputi kegiatan kurikuler, berarti intra di kelas itu, co-kurikuler ya di luar jam kelas, dan ekstra kurikuler di luar jam pelajaran. Itu namanya pengalaman belajar, baik mereka istirahat di rumah dan seterusnya. Itu pengalaman belajar seperti itu ya, bukan kemudian kurikulum hanya sebatas pelajaran saja, bukan hanya sebatas perencanaan saja. Itu ditegaskan di sini, tidak ada penjelasannya. Ya, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kasih narasi dulu. Kurikulum itu macamnya ada terminologinya ada ini dalam penelitian ini yang dimaksud apa gitu. Minimal di istilah, minimal ditegaskan begitu ya. Oke. Kemudian bedanya persembahan dan pengantar itu apa? Kalau persembahan itu kan dipersembahkan kepada orang-orang yang spesial. Paling spesial adalah orang tua kan begitu, dan seterusnya.
tapi tidak terkait langsung dalam proses penyusunan skripsi, itu persembahan. Kan nggak mungkin orang tua bantu ngetik, kan nggak mungkin dah ya. Nah itu berarti persembahan. Kalau di pengantar itu orang-orang resmi yang secara resmi terkait dalam penyusunan skripsi ya, Pak Rektor, kemudian dekan, kaprodi dan seterusnya. Kajur itu juga dimasukkan ya. Tidak ada kajur kan? Sekarang ada kajur ya. Jadi kajur itu di atasnya prodi, dekan, kajur baru prodi gitu ya. Ya berhenti sudah sampai dosen ya, dosen selesai. Kalau mungkin teman yang terkait langsung, misalnya bantu penelitian, waktu penelitian dibantu, sebutkan aja namanya di situ. Kalau memang terkait langsung ya, kayak organisasi, orang-orang khusus itu nggak usah. Ini loh, sama sebenarnya saya lingkari juga. Ini gini mas, kasusnya kenapa kok kalau orang belum resmi dilarang dicantumkan? Bisa-bisa skripsi ini nanti jadi masalah keluarga. Ya, kita untuk bilang mendalik ya. Tiba-tiba calon yang ditulis di sini, tiba-tiba nanti bukan itu ya. Ganti orang misalnya. Suatu ketika buka skripnya sampean, ya kan? Loh, ini kok si A bukan saya. Wah, jadi masalah itu kan? Nah, kecuali kalau sama sudah nikah, resmi sudah cantumkan di persembahan tapi gitu loh. Loh kalau calon atau pacar jangan disampaikan ya. Gitu, saya doakan segera dan calonnya ini gitu, tapi jangan dimasukkan dulu. Nanti dimasukkan ke tesisnya aja, ke S2-nya ya. Kayak termasuk sekuat apa ini dan seterusnya itu ya nggak usah. Itu mungkin apa komunitas atau apa itu ya, nggak usah dimasukkan gitu ya. Itu apa namanya pendahuluan untuk mulaan. Oke. Kemudian catatan-catatan rinci ya yang sifatnya rinci nanti bisa dilihat sendiri di catatan itu, kayak daftar isi, cara mengutip sudah saya kasih catatan. Yang saya ingin sampaikan yang bersifat substansial saja ya. Oke. Terkait dengan latar belakang atau konteks penelitian ya, halaman 5 itu yang paling penting. Halaman 5 ke belakang, yang pertama itu banyak kutipan-kutipan yang tidak disertai kutipan, yang tidak disertai footnote-nya ya, banyak sekali. Nanti dikoreksi satu persatu. Jadi intinya kalau memang itu mutip, tiap paragraf itu ya disertakan footnote-nya gitu ya, jujur ya. Footnote yang benar itu bukan mengambil footnote-nya orang, bukan ya. Di sini banyak saya yakin itu dapat dari PDF itu, di situ footnote-nya misalnya Pak Zaini misalnya ya, Dr. Zaini, saya tulis langsung Dr. Zaini, padahal saya dapat dari tulisannya Pak Royani. Jadi gitu menurut Dr. Zaini dalam Royani gitu. Itu banyak sekali, saya yakin itu ya, nanti dikoreksi lagi. Satu. Yang kedua, di latar belakang atau di konteks itu kan yang paling utama adalah memunculkan keunikan mengapa sampean memilih judul ini, kan begitu kan? Itu tidak ada ini, tidak ada. Jadi temanya manajemen kurikulum pendidikan karakter. Di sini yang saya sampaikan nilai-nilai pendidikan karakter, senyum, salam, sapa, manajemen kurikulumnya itu mana? Fokusnya sama itu kan manajemen kurikulum. Mungkin dalam perencanaannya bagaimana, dalam pelaksanaannya bagaimana, yang unik-unik disampaikan. Unik itu berarti berbeda atau khas ya daripada lembaga yang lain. Jadi gitu disampaikan semuanya itu di konteks penelitian gitu ya. Terkait dengan kurikulum, manajemen kurikulumnya. Biasanya kan lembaga ini siswanya banyak, gurunya alumni S2 semua misalnya. Bukan itu, bukan. Tapi manajemen kurikulumnya. Jadi gitu. Dan dihindari penilaian di latar belakang itu kan orang gini loh. Sama ceritakan apa adanya, natural, keunikannya itu nanti orang itu akan melihat sendiri, oh ternyata unik gitu loh.
Bukan kemudian sampean mengatakan manajemen kurikulum pendidikan di sana tergolong baik. Belum penelitian kok sudah ngomong tergolong baik. Gitu loh. Di halaman 5, Mas. Paragraf 1 2 3. Ya. Ya, berdasarkan hasil observasi itu loh. Hindari penilaian langsung begitu. Justifikasi itu dihindari di konteks penelitian. Jadi gitu ya. Apa keunikannya, Mas, di sana? Kalau saya itu dalam hal pengelolaan pendidikan ini ada namanya IPA, Organisasi Duta Madrasah IPA. Ada. Duta Madrasah. Yang tidak ada di dalam sekolah lain. Dalam pengelolaan manajemen kurikulum pendidikan. Duta Madrasah, ya, definisi Duta Madrasah. Kaitannya dengan tahapan kurikulum, manajemen kurikulum di mana? Di dalam pelaksanaan dan organisasinya. Dan IPA juga ikut juga. Ada pelaporan di sana. Oke, nanti itu dimasukkan. Kalau bisa ya semua fungsi itu disebutkan. Keunikan perencanaannya apa, keunikan pelaksanaannya apa, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian hal-hal yang tidak penting hapus saja. Misalnya perumusan masalah dalam penelitian disebut adalah begini dan seterusnya. Itu kan cuma itu pengantar di buku pedoman. Kalau di dalam skripsi tidak perlu, langsung aja fokus penelitian. Fokus penelitian ini meliputi 1, 2, 3. Jadi begitu ya. Tidak perlu penjelasan kayak buku pedoman gitu ya. Begitu juga yang lain seterusnya. Oke. Kemudian tujuan penelitian, tidak usah untuk mendeskripsikan bagaimana, tidak usah bagaimana. Kan bagaimana sudah ditulis di fokus. Di tujuan tidak usah bagaimana lagi. Gitu kan? Itu teknis-teknisnya. Oke, sekarang ini penting. Terkait dengan definisi istilah. Definisi istilah milik Mas Rafiq itu hanya satu, ya kan? Hanya satu, ditulis satu, duanya saya cari nggak ada. Ada nomor 1 tapi nggak ada nomor 2, kan begitu ya? Ya, ada nomor 1 ya pasti ada nomor 2 lah, gitu. Nah, kalau memang ini saya lihat di kajian teori itu ada 2 teori. Yang pertama teori manajemen kurikulum, yang kedua teori pendidikan karakter. Kalau 2 teori di kajian teori berarti di definisi istilah pun juga sama. Manajemen kurikulum 1, 2 pendidikan karakter. Kemudian dikaitkan manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter itu seperti apa. Begitu, menjelaskan terminologi 1, 2 baru dikaitkan. Itu isi definisi istilah. Oke. Kemudian isinya definisi istilah itu apa saja sih? Coba jelaskan. Kalau saya lihat kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas dan seterusnya itu. Definisi istilah itu yang benar yang seperti apa? Yang menguat mengenai pengertian dari Istilah tersebut. Berarti menurut berbagai sumber begitu. Saya lihat referensi dari yang kemarin-kemarin Pak, dari sosial dan saya kemarin itu ada cantuman dari sumber. Oh, jangan lihat dari skripsinya kemarin. Sama lihat punya teman-teman kakak kelasnya gitu dah. Iya, dan masih belum tadi. Iya keliru. Jangan merujuk punya teman. Iya kalau temannya benar, kalau apa salah. Jadi kesalahan yang turun temurun. Paling utama itu adalah buku pedoman. Yang kedua adalah pembimbing. Teman itu nomor sekian gitu loh. Jangan menyampaikan katanya teman, jangan. Ya. Ini sudah saya tulis di sini. Jadi definisi istilah itu ada 2 yang perlu disampaikan. Yang pertama, maksud istilah itu apa dalam penelitian ini, gitu loh. Setelah sampean membaca berbagai macam teori tentang manajemen kurikulum, sampean langsung jelaskan di situ aja, tidak usah banyak teori. Manajemen kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini itu apa, gitu ya. Tapi setelah sampean membaca berbagai sumber, 1. Yang kedua, batasan indikatornya apa? 2 paragraf itu yang perlu muncul. 1 istilah, batasan istilah. Yang kedua, batasan indikator yang mau diteliti itu apa? Coba manajemen kurikulum yang sampean teliti apa? Apa saja? Kurikulum yang saya teliti mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, seharusnya kan begitu yang
Indikator manajemen kurikulum yang di dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Perencanaan meliputi 1, 2, 3. Pelaksanaan meliputi itu evaluasinya apa gitu. Itu namanya batasan indikator. Nah, di sini yang saya tanda tanya, lu kok muncul perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Sedangkan fokusnya sampean perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, itu nyambungnya di mana coba? Coba sama jelaskan. Jadi susun mengenai keempat ini di dalam pengorganisasian ini saya masukkan di dalam perencanaan Pak dan pelaksanaannya seperti itu Pak. Gimana? Pengorganisasian ini saya masukkan di dalam perencanaannya Pak. Bener apa salah itu yang saya sampaikan? Karena di dalam benda ini kan dibentuk di dalam perencanaan ini Pak. Pengorganisasian itu masuk perencanaan apa pelaksanaan? Bisa keduanya Pak. Loh kok bisa keduanya? Ya enggak bisa. Jangan masuk keduanya. Cara besar di perencanaan Pak. Teorinya sopo itu? Enggak, yang mengatakan itu masuk perencanaan itu berdasarkan apa? Saya sama sendiri. Coba nanti dibaca ya. Jangan cuma George Terry saja. Ya. Banyak Stoner, banyak Kunz O'Donnell, banyak George Terry, kemudian Giuli, banyak itu tokoh-tokoh manajemen yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 4, ada yang 5, ada yang 10 bahkan ya. Stoner itu malah 12 ya kan. Tapi tidak mengurangi. Nah, cuma sampai kan bisa di situ ada klasifikasi. Oh, mereka itu yang sama itu dalam dua aspek, perencanaan sama pengendalian. Itu sama semuanya. Yang membedakan kan di pelaksanaannya. Gitu loh. Di pelaksanaannya ada yang menjabarkan organizing, actuating. Ada yang menjabarkan lagi organizing, staffing, leading. Ada yang menjabarkan organizing, leading, directing, macam-macam. Coordinating itu masuk ke pelaksanaan. Ya. Itu sebaiknya dijabarkan menurut si A ini tahapannya si B ini. Nah, secara umum sebenarnya dapat dibagi menjadi 3, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, gitu loh. Yang membedakan adalah pelaksanaannya saja. Ada yang membagi 2, ada yang membagi 3, ada yang banyak, gitu loh. Organizing itu ya di pelaksanaan ya. Organizing itu apa sih? Desain atau pembuatan struktural gitu, Pak. Membuat struktur. Lebih karena pembagian job desk Pak. Job description ya, pembagian tugas, membagi orang-orangnya tugasnya apa, itu masuk juga definisi atau kategorisasi organizing, itu dijelaskan. Atau kalau definisi istilah langsung aja sebutkan. Manajemen kurikulum yang dimaksud di sini meliputi perencanaan, pelaksanaan gitu aja. Nanti di teorinya baru dijelaskan itu panjang lebar itu. Itu ya. Teorinya dikuasai Mas. Ya, men itu ngambil teori ya dari teori pokoknya gitu loh ya. Ojo dari blog-blog itu aja. Ya, dari sumber aslinya biar tahu. Kemudian langsung penelitian terdahulu. Ya, saya lingkari semua ini, semua kolom perbedaan itu saya lingkari. Saya kasih catatan, bukan seperti ini. Ya, kalau cuman perbedaannya terletak di lokasi, ya semua penelitian ya mesti beda, ya kan? Tinggal di replace Ctrl H selesai itu kan, ya kan? Tapi perbedaan yang dimaksud itu bukan lokasi. Kalau lokasi nggak perlu ditulis Mas, pasti beda kan? Karena kalau lokasi pasti beda gitu ya. Yang ditulis itu yang pertama, perbedaan dalam aspek fokusnya apa. Fokusnya sama, mungkin penjabaran fokus dirinci begitu. 2, perbedaan mungkin dari aspek teorinya. Ya. 3, mungkin dari aspek hasilnya. Itu dijabarkan, bukan lokasinya, gitu ya. Jadi lokasi nggak perlu dibedakan, ya karena pasti beda. Itu semua penelitian di tabel itu coba dilihat.
ya kan? Kalau lebih baik itu yang paling penting itu perbedaannya. Kalau persamaannya nggak usah, nggak apa-apa, sunnah itu, ya. Kenapa? Fungsinya penelitian terdahulu itu kan mencari perbedaannya, originalitas penelitian ini apa, kan begitu. Wes. Kemudian apa ya saya, oke. Kemudian di bawah tabel itu, di bawah tabel penelitian terdahulu dijelaskan apa kelemahan masing-masing penelitian itu. Kelemahan masing-masing penelitian. Ya, kelemahan itu misalnya dari analisis terhadap penelitian terdahulu tersebut masih terdapat kelemahan. Yang penelitian pertama apa? Mungkin belum secara tuntas menemukan tentang ini, misalnya begitu ya. Penelitian kedua, kelemahannya apa? Teori yang digunakan kurang jelas dan seterusnya misalnya. Tapi harus membaca penelitiannya, jangan diterawang. Teman membaca abstraknya saja apa seluruh body text penelitian itu? Separuhnya itu maksudnya dia. Separuhnya abstrak. Dari isinya itu sebagian dari, bukan total semuanya enggak. Yang paling penting itu nanti dilihat fokusnya, teorinya, ya kan, hasilnya minimal itu. Tapi bukan di abstrak saja, tapi di dalamnya, gitu ya. Dari situ ya, paragraf pertama itu misalnya ya. Paragraf kedua, oleh karena itu misalnya ya, penelitian ini sebagai penyempurna penelitian terdahulu dalam aspek apanya. Nah, ketemu sudah kelemahan penelitian terdahulu ini. Penelitian kita menyempurnakan dalam aspek apanya? Karena judulmu itu ya banyak sudah. Judul sama itu tidak apa-apa, tapi kan ketemu nanti celah yang mana yang mau disempurnakan gitu loh, Mas. Ya. Itu penting, Mas, jadi di penelitian terdahulu. Oke. Kemudian di ini halaman 29 nyambung pertanyaannya Bapak Ketua Sidang tadi. Sebelum sampean membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dijelaskan dulu ini pakai teorinya siapa? Ada nggak teori manajemen kurikulum yang mengatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Hah? Menurut siapa itu? Nggak ada referensinya, grand teorinya yang mengatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu menurut siapa? John Terry perencanaan, organizing, actuating, controlling 4 kok. John Terry 4, POAC. Ini punyamu 3. John Terry itu bukan manajemen kurikulum, ya manajemen secara keseluruhan. Masuk tahunya cuma John Terry saja, itu wis mulai ditinggal itu. Manajemen kurikulum ini loh. Yang mengatakan 3 itu menurut siapa? Ada enggak? Hah? Lu sebelum membuat fokus 3 itu kan seharusnya ada cantolannya tuh. Ada cantolan teorinya dulu kan gitu ya. Coba nanti dibaca kalau manajemen kurikulum itu misalnya bukunya Oliva, judulnya Development of Kurikulum, pengembangan kurikulum atau manajemen kurikulum, atau Gorton yang judulnya manajemen kurikulum juga. Itu dia ada tahapannya, tapi bukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kayaknya. Desain kurikulum yang pertama, ya, baru implementasi kurikulum, baru evaluasi kurikulum. Gini loh, apapun yang sampean cantumkan, yang penting ada grand teorinya, ada teorinya aman. Gitu. Siapapun itu, gak apa-apa. Lagi gak orang teori 11. Ini kan langsung perencanaan gitu ya. Nah, sebelum itu disampaikan dulu seharusnya gitu ya. Cari ya grand teorinya. Itu tawaran saja yang saya sampaikan. Nanti kalau teorinya siapa silakan sudah. Fleksibel ya. Satu paragraf tapi ada. Dan di setiap akhir kerangka teori, kajian teori, setiap akhir sub kajian teori
harus ada, nggak berhenti di kutipan, tapi berhenti di analisis penulis. Perencanaan, ya, kurikulum, kan ini teori semua ini. Langkah-langkahnya menurut A, B, C, D itu berbeda-beda. Di akhir sub teori mesti disampaikan di perencanaan misalnya ya, disimpulkan. Dengan demikian perencanaan kurikulum dalam perencanaan ini apa? Meliputi apa saja, gitu loh. Kenapa sih ada teori-teori banyak? Fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat teori-teori yang lain. Semakin banyak teori kan semakin bingung sampai. Menurut A begini, menurut B begini loh, kan bingung malah. Dan di sini nggak ada penegasannya. Loh, kalau memang sampean bisa menengahkan para pakar banyak teori itu, ya, tengahkan ya, apa batasannya. Ini kan banyak ini. Model Taylor, model Wheeler, macam-macam ini. Yang mana yang dipakai, itu kan? Itu dijelaskan di akhir sub kajian teori. Setiap sub kajian teori, termasuk juga pelaksanaan, termasuk juga evaluasi, dan seterusnya, ya. Kalau hanya teori namanya ramuan, ya, cuman ngeramu kata tentang ya, gampang mas kalau begitu ya, buat 500 halaman pun bisa, ya kan? Dan yang terakhir di bagian teori yang terakhir ini penting. Ini kan penjabaran kajian teorinya kan masih parsial. Manajemen kurikulum sendiri, ya kan, Fred. Kemudian pendidikan karakter sendiri. Loh, nyambungnya di mana? Kan nggak ada itu sambungannya. Oleh karena itu di bagian akhir itu ditambahi subjudul sendiri boleh, atau minimal dikasih kaitan antara manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter itu yang bagaimana, dijelaskan panjang, ya. Ada nggak buku yang mengatakan yang berjudul atau manajemen kurikulum pendidikan karakter gitu, langsung begitu? Ada nggak bukunya? Berarti sampean yang gatuk-gatukkan ini sama sendiri yang nyambung-nyambungkan. Manajemen kurikulum sendiri, pendidikan karakter sendiri, begitu. Ada. Coba judul bukunya aja, judul bukunya apa? Coba tunjukkan. Judul ini lah, covernya. Manajemen kurikulum, ada enggak di situ pendidikan karakternya? Tidak ada. Dalamnya itu ada berapa sih semua? Yang menyebut pendidikan karakter. Nah kan itu kan dua buku yang berbeda, ya kan? Manajemen kurikulum sendiri, pendidikan karakter sendiri lah ini. Kan dua terminologi yang berbeda berarti. Dikaitkan di akhir teori itu gimana? Kalau bisa ya ada referensi yang mengatakan itu jadi satu kesatuan. Itu loh ya. Nah kalau berbeda bunyinya ngene. Manajemen kurikulum misalnya dalam pengembangan atau pembinaan pendidikan karakter itu kan beda. Kalau ini kan sama, jadi satu, gitu loh. Nah, nanti dicari wes. Kemudian di bab 3 di paling bawah studi kasus, ya. Pertanyaan ini dengan jenis studi kasus, kenapa? Gitu loh. Dijelaskan kenapa kok menggunakan studi kasus. Coba disebutkan dulu jenis-jenis penelitian kualitatif itu apa saja? Ada namanya penelitian ini mas di kasus ini. Yang kedua penelitian Tahunya cuma studi kasus. Tahunya cuma satu itu. Jenis penelitian kualitatif hanya studi kasus saja. Ya apa? Sebutkan.
tahu macam-macamnya, baru memilih jarumnya begitu. Oh saya cocok yang ini apa dengan konteksnya, ternyata yang cocok di kasus kenapa jelaskan. Oh, gitu ya. Coba apa? Baca bukunya Creswell, John Creswell misalnya, itu menjabarkan ya macam-macamnya. Misalnya pertama jenis penelitian fenomenologis, dua penelitian naratif ya atau deskriptif, studi kasus, etnografi dan seterusnya. Dari macam-macam itu yang paling tepat adalah studi kasus karena apa, dijelaskan kenapa aja. Studi kasus itu berat loh mas sebenarnya mas. Studi kasus itu peneliti harus melihat banyak kasus ya. Ini man dua ya. Lihat minimal aliyah yang ada di Banyuwangi, dilihat macam-macam. Oh dari semua aliyah yang paling unik adalah di Man 2, baru diteliti. Seharusnya begitu seharusnya ya. Ya tapi kan sampai enggak langsung tertuju kan ya. Kenapa? Karena alumni sana misalnya begitu, iya kan? Karena tetangganya sana, itu tidak boleh kalau begitu. Minimal dijelaskan, ya kenapa alasannya, wes alasan keunikannya itu. Nah, oke. Kemudian subjeknya di sini yang disebutkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 orang. Ya, apakah yang diteliti hanya gurunya Pak Nur Salim saja? Kan enggak tahu. Pak Nur Salim saja apa ada guru yang lain? Hah? Gurunya ada berapa? Siapa? Pak Gianto. Nah, terus yang namanya Pak Iqbal sama Bu Naning itu siapa? Hah? TU-nya 2. Pak Iqbal itu siapa? Jadi saya mengambil dokumentasi itu dari Pak Iqbal. Terus mengantarkan ilustrasi di bukunya. Lah kok nggak disebutkan di sumber ini, loh kok nggak disebutkan Pak Iqbal sama Bu Naning itu? Kan saya lihat itu ada namanya Pak Iqbal, Bu Naning, tapi itu nggak disebutkan di sini. Kan ya? Itu disebutkan mas. Memang kualitatif itu bukan banyak-banyakan informan, tapi kan harus konsisten. Kalau di dalamnya ada ya di situ disebutkan gitu loh, ya. Ini penting juga di analisis data itu menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi, ya. Yang benar bukan reduksi data tapi kondensasi data. Pak Iman itu penasaran ini dengan ya. Di bukunya Pak Sugiono ya, itu enggak ada itu. Enggak ada bahasa apa namanya? Kondensasi itu enggak ada. Nanti bukan merujuk bukunya itu ya. Bukunya Miles yang 2014. Nanti kalau nggak punya saya kasih bukunya. Saya punya bukunya. Tapi bahasa Inggris ya, diterjemahkan ya. Cuma 3 halaman paling. PDF-nya. Tak cetak sama saya. Kalau pengen cetaknya cetak ada. Oh, iya. Ya. Kemudian isinya itu kondensasi itu nggak sama, beda jauh dengan reduksi. Isinya itu ada selecting, ada focusing, ada abstracting, ada simplifying dan transforming. Dan itu jelaskan. Tahu? Enggak tahu. Terus gini penerapannya. Ketika data terkumpul, apa yang saya lakukan? Setelah data terkumpul, saya kumpulkan di dalam saya sederhanakan lagi bagaimana bisa dipahami itu sesuai dengan apa yang saya teliti. Terus disederhanakan itu biaya. Caranya Dicari yang kan namanya kita wawancara, tidak semuanya itu
sesuai dengan konteks pendidikan kita. Kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kita kalau yang kurang kita tanyakan lagi, kalau yang lebih kita gunakan yang perlu saja. Oke. Jadi ada penyederhanaan. Yang paling penting adalah diklasifikasikan ya. Datanya itu sebetulnya ada warna. Kalau di tahapannya di dalam buku itu ya dijelaskan. Ya, ada fokus 1 kasih warna merah, misalnya fokus 2 kasih warna kuning dan seterusnya, ada codingnya gitu. Sebenarnya gitu yang ideal, tapi pelaksanaannya kan nggak kayak gitu. Minimal paham gitu loh Mas. Ya minimal paham. Oke, langsung temuan sekarang. Di temuan tidak terlalu banyak saya. Temuan 1 halaman 69. Ya. Temuan itu di temuan perencanaan ya harus berbasis data ya, bukan normatif, bahasanya bukan normatif ya. Ini punyamu bacanya masih normatif ya. Contoh ini perencanaan kurikulum karakter di MA ini perlu adanya persiapan yang matang. Itu saran tuh, bahasa saran tuh itu. Perlu adanya persiapan yang matang. Temuan kan nggak usah saran. Perencanaannya itu apa saja kan begitu toh, yang dilakukan apa, meliputi apa saja kan begitu seharusnya. Yang benar-benar terjadi di sana itu loh Mas. Bukan bukan saran ya. Terus penilaian, semuanya dilakukan pelaksanaan nanti bisa lebih efektif dan efisien. Iki lah seharusnya dilaksanakan di dalam rapat tahunan, rapat kerja madrasah. Ini yang saya tahu ya. Nanti boleh dikoreksi oleh pengusi yang lain. Perencanaan kurikulum itu yang pertama ya, analisis lingkungan. Ya. Kenapa kok ada pendidikan karakter? Kan ada analisis lingkungan. SWOT itu, SWOT. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa, ya kan? Misalnya di situ degradasi moral siswa di sana kurang apa ya, mulai rusak dan seterusnya misalnya ya. Itu kan analisis dulu. Oh, ketemu sudah analisis lingkungannya. Baru ada namanya rencana strategis. Oh, seharusnya begini. Kan begitu. Baru disusunlah tim pengembang. Bentuk tim pengembang, kamu mengembangkan kurikulum kan begitu, yang berbasis pendidikan karakter. Itu perencanaannya seharusnya begitu kan. Ini menurut teorinya begitu ya. Tapi belum, di sini masih rapat begitu kan. Ya. Wah, nanti diingat aja. Poles lah gimana ya. Karena nggak berawal dari teorinya sampai jadi gitu. Oke, itu perencanaan, temuan perencanaan. Temuan pelaksanaan. Temuan pelaksanaan saya ingin ini halaman 78. Ada core kurikulum atau kurikulum inti, ada hidden kurikulum tersembunyi. Ini kan itu. Kurikulum tersembunyi itu kan yang tidak terdokumentasikan kan begitu ya. Core tidak tertulis, hidden kurikulum, tapi diterapkan. Senyum, salam, sapa itu kan nggak ditulis tapi diterapkan. Kemudian kurikulum intinya ditulis, tapi coba bukti tertulisnya kurikulumnya pendidikan karakter mana? Bukti tertulis, dokumen aslinya ada enggak? Di lampiran ada enggak? Foto bukunya, covernya, ya isinya boleh. Fotonya Pak. Kalau rencana bentuknya, hah? Nggak ada kan? Nggak ada. Pak Ibu dulu itu bagian akreditasi sekolah ya. Kalau kurikulum di sekolah itu kan dua toh Mas. Ada dokumen 1, ada dokumen 2. Kan gitu toh. Dokumen 1 itu kan standar isinya. Kan begitu toh. Ada KI, KD, indikator di situ kan. Jadikan 1 semua pelajaran. Itu dokumen 1, di situ visi misi macam-macam kan. Ada dokumen 2, itu lebih lampiran yang lebih detail, silabus, RPP begitu dan seterusnya. Itu dokumen 2. Buktinya ada enggak di sini? Dokumen itu enggak ada enggak?
nggak ada kan. Loh, nanti dicari itu lampirannya ya, minimal contohnya. Kalau semua kan nggak mungkin tebel itu kan. Iya. Dokumen di sana ada, tapi dokumen kurikulum ada nggak? Ada. 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 Memang di situ ada tulisannya berbasis karakter begitu. Apa sampean gaduk-gadukkan aja? Tujuannya untuk dengan karakter. Visi misinya atau gimana? Nah, coba gini, ke sana nanti Bapak Ibu minjam dokumen satu kurikulum gitu ya. Nanti sampean kan dikasih tebelnya segini nih, loh. Di fotokopi salah satu atau beberapa aspek yang mencerminkan pendidikan karakter, lampirkan ya. Kemudian pada aspek evaluasi, nih datanya kok sedikit sekali, perencanaannya banyak, pelaksanaannya banyak. Bagian evaluasi kamu hanya 2 wawancara di sini, ya kan? Hanya 2 menurut Bu Pak Iko sama Pak Kepala Sekolah, sudah itu aja. Ya, yang lain naratif enggak ada data emik, data yang sebenarnya, data langsung enggak ada. Ya, tapi evaluasi harian untuk bla 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 ini dari mana? Kan enggak ada. Halaman 81. Dari mana itu? Sumber-sumbernya, data aslinya mana? Enggak ada. Yuk dicantumkan, Mas. Dasarnya itu mana? Kalau wawancara tulis wawancaranya. Kalau observasi tulis observasinya. Kalau dokumen ya foto itu. Harian itu buktinya apa? Misalnya ada jurnal harian, foto jurnalnya. Rapat mingguan ya foto rapatnya, agenda rapatnya, mungkin berita acaranya tuh. Kan data semua tuh. Dia tambahin lah ini. Bagian evaluasi tambahin datanya. Nah, pembahasannya ya menyesuaikan temuan ya. Iki meh tadi tak coret ini, nggak ada tanda tangannya ini. Hampir saya sudah batalkan. Nangis, Pak. Pacaran ini. Saya itu sungkan sama pembimbingnya, bener. Wiridan, Pak, pacaran yang jabulmu. Dibimbing oleh ahlinya. Ahlinya dokter. Ya kan tulisannya ya cerminkan ya. Malu sama pembimbingnya. Kalau karya ilmiah di kampus itu beliaunya ini ya suhunya juga ya. Dan mahasiswanya kok dilewer misalnya kan dia malu tuh. Jadi gitu. Nanti ini dipublish kan, dijurnalkan. Jadi gitu. Dibaguskan sekalian gitu loh. Contoh beberapa teknis yang perlu diperbaiki, daftar pustaka, ikuti pedoman, banyak yang salah kan. Misalnya nama akhir dulu kan begitu ya. Kemudian ini bukunya Pak Sugiono itu sampai 5 loh. Dan judulnya sama semua tuh. Berarti punya bukunya Pak Sugiono 5 sampai. Ada yang 2012, 2013, 2014, 2016. Emangnya Pak Sugiono nyetak segitu banyaknya tiap tahun? Enggak. Sugiono kok sampai 5 itu piye? Saya yakin bukunya sama ini aja enggak punya ini. Punya. Pinjam berebut Pak. Hah? Pinjam berebut. Satu buku kan yang dipinjam? Tahun berapa? Tahun 2008. 2008 itu yang diperpus. Kita lihat. Gak dilihat ya. Yang di 2008 malah gak dimasukkan. Yang aslinya malah gak dimasukkan. Ini yang palsu ini. 2014 cetakan berapa? Diperpus 2008 kok pernah saya ini sing lama itu. Oh. Iki ono 2012, 13, 14, 15, 16. Ya. Padahal ya enggak ada itu. Kadang ini sama itu dari PDF ya. PDF itu Sugiono kan masukkan Sugiono. Ternyata Sugiononya banyak, ya kan? Itu. Kemudian yang teknis DKK itu sudah tidak ada, tapi add all. Ya, add all itu mengganti DKK semuanya lah. Dan seterusnya lah. Mungkin itu saja dari saya, tujuannya untuk penyempurnaan Mas ya, bukan untuk menghakimi atau menyalahkan.
Nanti diperbaiki supaya sempurna, kemudian dipublikasikan. Itu yang paling penting. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan kepada ketua sidang.